Hai guys, Assalamualaikum. Ada salah seorang teman kita bertanya, mengapa saat berzikir, beristighfar dan berselawat harus pakai tasbih? Harus pakai alat hitung. Ya, saya balik tanya kepada dia, mengapa Anda pada salat subuh kamu laksanakan 2 rakaat? Mengapa Anda pada salat duhur kamu laksanakan 4 rakaat? Mengapa saat Anda salat asar kamu laksanakan 4 rakaat? Mengapa maghrib 3 rakaat dan mengapa isya 4 rakaat? Sebenarnya dari sini kawan-kawan semua, seharusnya kita sudah paham tentang hitungan-hitungan itu. Kita harus dapat mengkaji. Yang pertama, pasti ada rahasia dari hitungan-hitungan itu walaupun tidak kita ketahui manfaatnya kepada kita. Analoginya sama dengan mesin kendaraan kita. Kendaraan kita harus diganti oli di setiap sekian waktu tertentu. Di setiap hari tertentu atau di setiap bulan tertentu. Padahal mesin itu sendiri tidak tahu apa manfaatnya. Mengapa dia tidak tahu? Karena dia hanya produk dari manusia. Sama halnya dengan kita. Kita manusia ini hanya produk yang sudah ditentukan oleh pabriknya yang maha karya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ketentuan-ketentuan hitungan-hitungan itu. Mengapa kita salat subuh 2 rakaat, 4 rakaat duhurnya, 4 rakaat asarnya, 3 rakaat maghribnya, dan isya-nya 4 rakaat? Itu kan ketentuan Allah melalui Rasulnya, sang pembuat kita, sang pencipta kita, pabrik yang maha karya. Kita sebagai produk ya tidak tahu apa yang terkandung dari rahasia-rahasia hitungan-hitungan itu. Ya, kalau mesin mungkin manusia yang membuat tahu, kalau tidak diganti oli mesinnya akan aus. Ya mungkin manusia juga seperti itu. Kalau manusia tidak seperti itu, mungkin akan rusak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tasbih, alat hitung, adalah sugesti. Sugesti untuk menumbuhkan hati kita, untuk menumbuhkan mood kita, untuk berzikir kepada Allah, berselawat kepada Kanjeng Nabi. Misal, saat kita tiduran atau mau tidur di dalam kamar, kita melihat tasbih, melihat mesin hitung, kita tergerak hati kita untuk berzikir, bertasbih, dan bersolawat. Kita ambil alat hitung, kita ambil tasbih, kemudian kita putar, kemudian kita pijat. Dengan sendirinya kita telah bertasbih otomatis kepada Allah. Karena perantara tasbih dan alat hitung ini. Kemudian di tempat-tempat lain juga, kita banyak menjumpai di pasar, di jalan, orang-orang banyak di jarinya ada alat hitung ini. Kita juga memakainya. Ya mungkin pada saat kita berjalan, bekerja, melihat alat hitung kita termotivasi, tumbuh mood untuk berzikir.
Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tidak riya atau pengen dipuji jika di jari kita terdapat alat hitung, jika di leher kita terkalung tasbih? Nanti dulu sobat, nanti dulu kawan. Kita tidak boleh memvonis seseorang seperti itu. Kita melihat teman kita atau orang-orang yang ada alat hitung di jarinya, kemudian dianggap sebagai orang yang riya. Tunggu dulu, jangan langsung divonis. Jangan langsung divonis ingin dipuja. Kita melihat ada orang yang berkalung tasbih, bahkan banyak di lehernya, di lengannya juga ada. Apakah kita langsung katakan riya? Tunggu dulu. Hati kita dan hati dia tidak sama. Urusan dia dengan Allah, jangan kita ikut campur. Tidak boleh kita langsung Baik, kajian kita kali ini saya lengkapi dengan sebuah oretan puisi atau syair yang sederhana, syair yang belepotan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Tasbih, la ilaha illallah, bertasbih, la ilaha karya illallah, Al-Afdal. la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Bergerak illallah, dalam kesunyian, la ilaha illallah, bergetar dalam keheningan, la ilaha illallah, bergerak dalam kebisingan, illallah, bergerak meniti jari-jari, mencari jaringan, ilaha illallah, la ilaha illallah, bergerak berputar melalui tonggak dan wakaf, bergerak berputar membentuk tawaf, membentuk lingkaran, tercipta pusaran-pusaran, illallah, la ilaha illallah, berputar dan berputar, terus berputar, mengiringi keluar masuknya nafas, seiring detak jantung, mengimbangi denyut nadi, seirama tarian jari-jari. la ilaha illallah, la ilaha Butiran tasbih, dengus nafas, denyut nadi dan detak jantung bergerak serentak, mendetak berhentak, membentuk medan getar, tercipta frekuensi, la ilaha illallah, bergetar menembus hati, hati beresonansi, bergetar lebih cepat dan lebih kuat, merobek kesunyian, mengeningkan kebisingan, menembus cakrawala, bertawaf, berputar menelusuri jagat raya untuk menemukan zat yang dirindukan. illallah, la ilaha illallah,